dari alumni PKL Radio Itjen. Yo, halo. Ngapa pada ketawa sih? Jadi itu dong. Para sahabat Radio Itjen, para acara spesial HUT Radio Itjen yang sebelah ini, kami menghadirkan magang gitu tuh. Emang gitu. Emang gitu. Kami menghadirkan alumni magang. Oke, ini kita pesan jangan terkesan kalau radio itu menyiksa. Lagi ya. Ini masternya. Oh iya. Masternya ini ya. Bisa ngomongin. Ya, mungkin kalian bisa diperkenalkan dulu diri dulu dari satu-satu dari 2017. Yeay. minyak kan? Saya Apa namanya? saya Astri Septiani, biasa dipanggil Aci, di magang di Itjen tahun 2017 kalau angkatan pertama ya kalau bisa dibilang. Oh iya. Tapi enggak. Ya, Oh. pertama kan diakui. Iya. Yang angkatan 2017 Yang di diakui. Itjen. Yang akan pertama. Pertama. Halo semua, nama saya Muhammad Iksan Abdillah. Saya angkatan 2018 Itjen Kemendikbud. Magangnya lagi itu di radio ya, di sebagai desainer media sosial. Udah itu aja. Oke, saya Gustiara, mahasiswi jurnalistik, angkatan magang di sini 2020-2021 dan full WFH. Oh, Anda full WFH ya? Iya. Oh, maaf. Yang belakang. Yang belakang. Oke, dari Gara dulu ya. Oh iya. Yang kayak semut pakau belakang. Oh. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Anggara Purista Putra. Saya mahasiswa jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya magang di Radio Itjen angkatan tahun 2020. Nggak full WFH ya, nggak kayak Ara ya. Jadi sempat masuk juga di sini, sempat WFH juga. Terima kasih. Halo Sobat Itjen semua, perkenalkan nama gue Fajri dari UIN juga. Kita sama-sama jurnalistik dan magangnya di Itjen tahun 2020-2021 sampai bulan Februari. Udah itu aja ya? Udah, oke. Halo, nama saya Arya Gusti dari kampus kuliah BSI aja. Iya kan? Iya nggak sih? Kan BSI aja nggak sih? Saya magang periode tahun 2020 Agustus sampai November. Ya, mantap. Ada nggak sih? 2019 nggak ada dong. Ini dari mana tadi? Ya. 17 sampai 2021. Mungkin kalian bisa menceritakan pengalaman pertama kali bisa magang di Radio Itjen gimana sih? Itjen lah. Awalnya gimana aja saya? Orang biasanya ada yang nanya sama gue ya, nanya sama gue. Dibilang di sini bisa ini nggak? Terus gue nanya, emang dapat infonya dari mana? Dari Google. Kayak korban googling banget ya. Iya, mungkin Aci. Kalau aku taunya dari temen sih, dari temen ada yang magang juga sebelumnya di sini, tapi di bagian humas. Dia kuliahnya jurusan humas gitu. Terus ngasih tahu kalau misalkan buat radio di Itjen ini lagi terima buat magang. Nah, karena aku juga konsentrasinya jurnalistik, jadi kayaknya cocok gitu untuk magang di radio. Jadi coba apply dan diterima gitu di Itjen. Gitu. Kalau aku dari awal tahu ada rekrutmen magang di Itjen itu dari Google sebenarnya. Jadi awalnya ada rekomendasi dari sekolah itu bukan dari Itjen langsung, tapi dari di sekitar sekolah. Dan karena udah nggak ada tempat lagi, akhirnya aku coba cari sendiri di Google karena udah pasrah juga. Iya. Dan ketemu tuh link untuk pendaftaran magang di Itjen. Aku coba daftar sebagai desainer dan alhamdulillah the rest is history. Sepertinya Anda memilih Itjen sebagai tempat magang adalah keuangan. Pilihan terakhir emang ya. Kayak BSI. Tidak jadi BSI. Editor gitu. Editor nanti tolong di. Oke, kalau aku tahu informasi magang itu dari manusia dua di atas ini. Jadi mereka lebih awal magang di sini, daftar bulan November 2020, terus sempat
belum dapat kabar, terus dapat kabar dari Bu Ica Desember tanggal 20 tahun 2020, terus baru mulai magang dari situ gitu. Oh, magang sebagai apa lu? Sebagai copywriter. Iya. Iya memang. Gua nggak tahu anak-anak yang apa. Sama gue ya. Ya pokoknya full WFH. Ini kenapa gua? Gak kenal tapi. Coba Anda tolong yang paling berprestasi. Nah ini. Kalau saya pertama magang sini tahu dari benar kata Mas Beki dari Google. Karena di kampus kan ada kewajiban untuk praktikum dan waktu itu lagi kondisi pandemi juga, jadi agak susah nyari tempat magang dan kebetulan Itjen membuka lowongan magang juga dan cukup cukup welcome banget buat anak mahasiswa yang saat itu lagi pandemi buat mau ikut magang lagi kayak gitu. Terima kasih. Oke. Kalau gue sendiri Itjen itu sebenarnya ini ya kita ya sering ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Sebenarnya waktu itu udah dapat magang di tempat lain gitu ya. Dan di Itjen itu sebenarnya laporan terakhir karena kan laporan kita sampai Desember ya kan. Nah akhirnya waktu itu sempat magang di 2 tempat dan di Itjen itu niatnya mau sebulan karena sisa 1 bulan. Tapi karena asik lingkungannya, senior-seniornya juga asik, jadi lanjut sampai Februari gitu. Anda sudah dapat nilai, kenapa harus berbicara seperti itu? Biar nilainya nambah. Ya lanjut. Duta BSI. Kalau saya dari BSI, Kalau saya dari BSI. kalau saya daftarnya itu daftar magang. Bener nemu di Google, terus ada program magang, skrip sama jadi penyiar ya mungkin ya, bener ya. Lalu apply, dipanggil, alhamdulillahnya dipanggil, datang ke sini ketemu Mas Ikram sama Mas Heru sama Bu Ica. Udah, gitu. Terus sekali. Yeay, Besi. Gue nanya sama Fajri dulu ya. Jadi lu kan seperti buat yang belum tahu nih, fun fact. Fajri adalah abang tahun 2018. 2018 versi Tangsel. Tangsel 2018. Harusnya kan channel lu banyak nak promosi. Kenapa ya? Justru di Itjen ini menurut gue kayak nyaman aja sih. Maksudnya ini kan kementerian gitu kan. Terus nyambung juga kan sama kegiatan pendidikan, bahkan kebudayaan gitu kan. Selain Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kayak satu relate aja sih gitu. Terus dan belajarnya juga di sini kan gue bagian radio gitu, penyiar, dan bagian skrip juga. Jadi kalau di kuliah jadi portofolio juga masih nyambung gitu sih Mas. Jurusannya jurnalistik. Tapi intinya penyiar. Iya, apa aja bisa. Mau jadi markom bisa. Ya, sekarang gue mau nanya nih, kira-kira selama magang hal yang paling berkesan selama kalian magang. Dimulai dari yang sini cara. Waduh. Iya. Pikir dulu gua, tar dulu. Oh ya udah yang lain kan dulu. Ya, kelihatan banget lemotnya. Kaci dulu, kaci. Kaci dulu deh. Anda pasti bukan lulusan Itjen ya? Iya, udah. Magangnya. Ayo, Anggara. Nemu. Yang paling muda. Bisa. Sebenarnya terakhir saya ini paling Kesannya. Apa tadi Mas Beki? Apa ya? Masa-masa berkesan selama PKL sama magang itu waktu Hardiknas. Jadi hari itu karena saya desainer nggak ada kerjaan apa-apa, kerjaan lapangan. Jadi kerjain apa aja yang diperlukan di lapangan. Jadi saya megang kamera, megang apa aja deh yang diperluin. Dan kebetulan lagi tuh dapat bagian buat recording untuk konten media sosial. Ketemu Bayuska sama ketemu beberapa artis lain, itu keren banget sih. Bisa wawancarain mereka, itu pengalaman pertama selama hidup. Gitu deh. mungkin pengalaman yang banyak apa kali ya? Gitu. Oke, karena aku ini magangnya benar-benar full WFH sampai pemberkasan itu juga by scan dikirim ke Bu Ica. Pernah sih sekali main ke sini tapi nggak ketemu siapa-siapa, cuman ketemu Fajri sama Gara yang memang udah sering ketemu di kampus. Terus tiba-tiba
undangan kumpul kayak gini. Apa sih ini Q&A magang Itu dipaksa Itjen. juga ya? Gue di rumah aja coy, terus tiba-tiba ditanya-tanya seperti ini. Tapi berkesan sih, parah. Yang paling senior maksud gua apa nih? Yang paling berkesan sebenarnya dari hari pertama juga udah berkesan sih, karena kan nggak expect bisa langsung jadi penyiar gitu, karena taunya mungkin bagian produksi kayak bikin skrip atau apa gitu, tapi ternyata di Radio Itjen ini benar-benar dikasih kesempatan untuk jadi penyiar gitu, langsung praktek langsung lah apa yang kita udah belajar di kampus. Bisa dipraktekin langsung jadi kayak di dunia nyata beneran gitu, jadi penyiar. Jadi itu sih yang buat aku berkesan banget selama magang di Itjen. Jadi kayak bisa benar-benar menerapkan apa yang udah dipelajarin di perkuliahan ke dalam dunia nyata gitu. Lanjut. Oh ada ya? Oh dari gue. Nah, kalau kesan di sini tuh selama di Itjen ngerasa kayak jadi anak Jakarta banget gitu magang di sini. Yoi. Kayak setiap hari naik KRL, naik MRT gitu kan. Terus di story-storyin gitu kayak, wih mewah banget sih, parah gitu magang di sini ya nggak? Yoi. Itu sih paling berkesan banget. Oh seriusan. Skrip tiba-tiba berubah. Yang paling berkesan bukan kesannya. Salah. Yang paling berkesan ya itu tapi. Yoi. Naik MRT gitu kan. Terus Anak sebentar ya. kalau bukan, anak Bekasi ujung. Bekasi. Yoi. Muara Gembong. Naik Bekasi gimana cara naik MRT dari Bekasi? Naik pesawat dulu. Terus naik KRL, naik MRT. Bawah. Itu sih. Kalau saya yang paling berkesan itu bisa jadi penyiar, terus juga bisa jadi tahu cara operasiin radio tuh kayak gimana, sama bisa belajar juga cara ngomong yang baik di radio tuh kayak gimana. Itu sih. Kuliah biasa aja. Ini harus naik di cut deh. Ini masih sama nih Mas Begi pertanyaannya? Oke, masih. Kalau kesan pertama itu agak kaget karena saya pikir itu magang di kementerian itu kaku. Ternyata secair itu. Secair itu sama pegawainya, secil itu pokoknya. Kita kalau lagi di kumpul aja nggak ada bukan nggak ada segan ya, menghormati tapi nggak kaku, nggak segan, nggak ada sekat. Terus pengalaman apa lagi ya? Pengalaman Makan di kantin. Oh iya, makan di kantin ayam suwir bude itu enak banget. Ayam suwir bude. Sama teh tarik bude enak banget. Sama pecel di belakang. Oh iya, itu dia. Itu sih paling berkesan. Sudah itu sih paling ya. Ya ini mungkin dari sebagian reklam ada yang udah merambah ke dunia kerja. Merambah. Tadi kita pengangguran. Aduh, pengangguran lagi. Masih nugas. Ya anggaplah Anda sudah bekerja ya. Iya. Jangan dilihat pengangguran karena lulusan dari Itjen ya. Oke. Akan ini banget ya. Oke. Prospeknya bagus sih. Atau Prospeknya bagus lagi. ya oke lah. Kira-kira ada nggak perbedaan antara dunia praktik kerja lapangan nih yang cuma simulasi doang sama dunia kerja aslinya? Berarti sebagai akhir. Oke. Ya udah akhir udah. Apa ya? Tentunya kalau misalkan bedanya ya ada pressure sih, karena tanggung jawab kan. Kalau misalkan magang kan cuma mungkin tanggung jawabnya ya kita sebagai ya magang gitu, karena nggak ini kan nggak ada keterikatan kontrak kerja dan segala macam. Tapi kalau misalkan kerja tentu tanggung jawabnya lebih besar, ada job desk yang harus selesaikan gitu. Tapi sedikit banyak apa yang didapetin dari magang di Itjen ini bisa diterapin banget sih di kehidupan pekerjaan yang sebenarnya, apalagi kalau teman-teman yang
nanti pekerjaannya mungkin dapat di bidang broadcasting ataupun jurnalistik, itu bakal membantu banget, bakal relate banget. Kalaupun nggak di bidang itu, pasti nilai-nilai yang diterapin juga, misalkan dari apa yang udah didapetin di Itjen, seperti manajemen waktu dan segala macam, itu pasti kepake banget sih untuk di dunia kerja gitu. Di kantor berita radio KBR sebagai reporter. Betul. Mantap. Ada yang lain kan pengangguran lah ya. Oke, sip. Lagi di SD nggak tahu. Pembunuhan karakter kamu. Lagi editor tolong editor. Iya. San, lu kan waktu magang di sini dia statusnya masih SMK. Oke nih, apa nih? Gak usah nanya dunia kerja lu, Den. Dunia kuliah. Gimana bedanya? Beda karena Sama ya? Sama zaman gua dulu kan gua ngasih lu PR dulu banyak. Iya, banyak banget itu. Ini lu nggak salah bukan satu desain dong, sih. Iya. Pernah satu kali itu. Kira-kira gimana? Apakah lu akhirnya jadi lebih bisa untuk memanage pekerjaan-pekerjaan banyak karena kerjaan dari gua juga banyak. Jadi Jurusan lu apa? sistem informasi. Gitu. Mungkin topiknya kayak time management gitu kali ya. Iya sih, mulai kerasa karena waktu zaman-zaman PKL itu nggak cuma kayak sehari megang satu kali desain doang, nggak, banyak tugasnya, dan itu pertama kalinya aku megang megang sesuatu yang bener-bener ditanggung jawabin untuk seorang doang gitu, dan itu harus selesai hari itu juga, dan itu baru pertama kali. Makin kesini makin ngerasa kalau wah iya juga ya, karena agak beruntung juga dulu pernah punya pengalaman dikasih pressure yang segitu gitu tuh, dan ternyata emang belum seberapa tuh gitu, dan ya alhamdulillahnya sudah mulai terbiasa dan ilmunya masih ke bawah sampai sekarang. Itu sih kurang lebih. Oh, Anda sepertinya belum bekerja ya? Iya, belum. Enggak deh. Gimana? Apa yang apa yang bisa kamu pakai untuk jadi pengangguran dari Itjen? OMG. Itu banget pertanyaannya. Gue gak tahu. Kira-kira nilai-nilai apa atau tugas apa yang bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu? Ini sih, karena kan waktu magang itu tugas aku kan sebagai content writer. Itu lebih ini sih, jadi kayak kalau misalkan mau upload di Instagram, terus kayak upload Instagram organisasi juga kayak lebih terstruktur kayak gitu kan. Kayak di sini kan dari caption, terus konsep desain itu kan harus kita ketik rapi, terus dioper ke grup, dikoreksi sama Bu Ica sama Mas Becky kayak gitu sih, lebih lebih terorganisir dalam bermedia sosial gitu. Yang di belakang kamu bukan pekerja kan? Jadi ya udah lah ya. Nah, jadi lu kan punya bisnis, jadi lu bisa ini nggak? Maksudnya ilmu yang lu dapat di sini bisa lu aplikasikan untuk bisnis lu nggak? Oke, bisa banget sih Bang. Jadi tuh gue sendiri kan freelancer juga di radio sekarang, cuma emang masih baru banget. Terus juga sekarang lagi magang juga di fraksi di DPRD DKI Jakarta, sama usaha juga sih. Sebenarnya implementasinya ketika magang itu lebih tahu cara disiplin waktu sih, sama menghargai tim rekan kerja gitu kan. Soalnya kalau kerja di sini tuh kita emang diatur waktunya gitu kan, tahu schedule-nya, tapi kita sesama tim tuh saling kompak, saling bantu, karena kan kayak industri kreatif gitu ya di radio. Kadang kita bikin konten seru-seruan gitu, jadi nggak kaku tapi strukturnya tetap jelas gitu untuk menjalankan semua kegiatan. Nah itu ketika kita dibawa ke dunia nyata, ke dunia kerja, ternyata kepake banget gitu hal-hal kayak gitu. Karena kalau kerja di bawah tekanan tuh stres banget sih gitu, kayak kalau sambil kerja tapi seru, asik, kayak syuting-syuting gini, itu ada di Itjen.
Oke, ini. Benar-benar ya? Biar rapi. Apa pengalaman ya implementasi? Kalau banyak sih untuk implementasi sendiri, apalagi sama seperti Pak Haji sebenarnya. Saya di luar juga freelance juga, sempat kerja juga bersama staf sus presiden di bidang kreatif. Jadi implementasi di Itjen khususnya di bidang jurnalis, kehumasan, pemberitaan maupun di videografi, penyiaran. Jadi melatih kita untuk lebih mengasah skill di sini sih untuk kita terjun langsung di dunia pekerjaan di luar seperti itu. Mungkin Bapak BSI gimana? Bisa lebih menambahkan? Kalau ilmu yang dapat sini itu mungkin dari secara kok ilmu buaya ya? Ilmu yang dapat dari sini itu lebih kayak harus apa ya? Jadi gue bingung gue ngeblank. Tadi pertanyaannya. Apa namanya? Implementasi di dunia kerja. Apa jawabnya gue? Orang belum kerja bingung tuh jawabnya apa? Nah, seperti sih ya, tampang Messi ya. Iya, memang BSI. Apa ya? Editor. Jam. Ya, dalam kehidupan. Atau dalam rencana, apakah masih ada ilmu dari radio? Oh, ya. Percintaan bisa percintaan. Dari ilmu yang dapat di Itjen itu kan kita kan jadi penyiar radio juga. Jadi harus kalau misalnya jadi penyiar kan harus tahu cara ngomong yang baik itu kayak gimana. Terus memulai siaran yang baik itu kayak gimana kan. Jadi kalau cita-cita saya sih sebenarnya jadi penyiar radio. Udah sih itu. Maaf. Itu. Penyiar radio. Jangan lagi, jangan promosi. Kalau misalnya mau kuliah di BSI aja ya. Lanjut. Banyak kata ya. Pesan dan pesan untuk radio itu. Wah. Mikir dulu soalnya nih. Apa nih? Aku kesan magang di Itjen ya, kesannya menyenangkan banget sih karena dari Radio Itjen juga aku punya bekal soal broadcasting di dunia radio dan relate banget sama pekerjaan aku yang sekarang. Itu juga jadi modal aku buat ke dunia kerja. Sangat itu merupakan salah satu hal yang nggak bisa dilupain, makanya aku bersedia untuk diwawancara lagi sama teman-teman Itjen karena emang banyak berjasa buat aku nih. Terus juga pesannya apa ya di ulang tahun Itjen, ulang tahun kan ya? Ulang tahun Itjen semoga bisa semakin sebagai tujuannya gitu, radio pengawasan pendidikan dan kebudayaan kan, masih hafal. Semoga tetap bisa melakukan tugas-tugasnya itu gitu sambil mengedukasi tapi dengan cara yang fun, terus juga bisa terus berkembang gitu dengan merekrut teman-teman yang lagi magang, mungkin yang lagi butuh juga untuk belajar sama-sama. Semoga Radio Itjen bisa jadi tempat, bisa jadi wadah buat terus berkarya dengan membawa nama Kemendikbud ini supaya lebih bagus lah untuk edukasinya nyampe ke masyarakat dengan cara yang fun gitu. Oke, itu aja. Bawa nama banget. Oke, kesan selama magang di Radio Itjen. Sebagai anak SMK ya, yang emang didesain dari sekolah itu untuk dunia kerja. Jadi kita penting banget tuh yang namanya pengalaman kerja dan yang pastinya bakal dibawa banget nanti ke dunia kerja. Dan alhamdulillahnya di Itjen ini sangat mendukung yang namanya program PKL dari SMK. Jadi anak-anak SMK di sini bisa mendapat pengalaman, skill dan juga soft skill yang baik gitu, yang bisa dihimpun di sini. Yang paling berkesan selama magang di sini tuh paling utama itu teamwork ya. Jadi sebagai desainer kan sebenarnya kerjanya sendirian gitu tuh. Tapi di sini kita bukan dipaksa, emang kewajibannya dari kita itu
untuk bekerja sebagai tim. Jadi bagaimana caranya kita bekerja sama, apapun itu tugasnya. Jadi walaupun desainer, ataupun video editor, ataupun dia itu penyiar, kita bakal ketemu yang namanya teamwork. Dan Radio Agent itu tempat yang bagus sekali buat belajar teamwork. Kurang lebih gitu sih. Oke, untuk pesan Radio Agent, semoga terus mendukung anak-anak SMK yang masih mencari pengalaman, dan juga semoga masih bisa memberi pengalaman yang baik dan juga ilmu-ilmu yang baik untuk anak-anak SMK. Itu aja sih. Thank you. Yang atas dulu kali. Atas dulu. Sampai kata-kata ya. Pas dulu ya. Udah, Fajri. Oke, siap. Kalau kesannya sama Radio Itjen itu asik ya, karena sama Pak Satpamnya juga sama Ibu Satpamnya juga seru banget gitu. Maksudnya ketika masuk itu salam gitu. Jadi kayak kita tuh emang diajarin di sini buat saling menghormati satu sama lain. Terus kesannya lagi ketika siaran radio itu ada siapa sih? Salsa ya? Ikan lohan. Salsabila. Nah, itu juga salah satu kesan yang unik sih. Jadi Radio Itjen itu yang belum tahu, itu ada Salsabila di ruangan gitu buat nemenin kita siaran. Kalau pagi-pagi datang gitu kan, dia udah ada tuh di ruangan siaran. Ikan lohan. Dia udah gak ada sekarang ya? Ya, kasihan banget. Belum tahu mana sih? Dievakuasi. Oh, dievakuasi. Zimbabwe. Gue jauh banget. Lanjut. Terus kalau pesannya di ulang tahun Itjen ini, pesan tadi kesan. Pesannya sih semoga makin maju, tapi udah kelihatan majunya sih gitu. Drastis banget gitu, ditinggal parah. Kita akan lihat kejutan dari lain dari Itjen tahun depan. Oh iya, jadi setiap tahun ada kejutan baru nih di Itjen. Pokoknya keren banget sih Itjen, udah ada kayak taman, terus kayak kita nggak pusing-pusing lagi nyari tempat makan gitu yang biasanya di masjid gitu. Sekarang udah ada tempat-tempatnya, pokoknya makin keren sih Itjen. Untuk kesan sama sih sebenarnya pertama. Kesan itu yang pertama paling singkat sih pegawai-pegawai di Itjen sih yang humble banget sama anak-anak magang, nggak kelihatan hierarkinya walaupun kita memang wajib menghormati, tapi benar-benar sehumble itu sama kita gitu. Sama teamwork kita, sama mengayominya sih pegawai-pegawai di sini yang benar-benar bikin kita tuh jadi ingat terus buat kesini ya kan? Kayak gitu. Padahal baru main lagi. Iya. Kalau pesan untuk Radio Itjen, pertama terus mengudara, terus jadi wadah yang baik, yang bagus buat anak-anak mahasiswa untuk tumbuh berkembang dan berkreasi di sini. Karena apa ya, nggak dipungkiri juga untuk magang di radio sebagai penyiar tuh di luar sana susah ya. Dan di Itjen tuh mewadahi kita semua untuk bisa belajar bagaimana nggak hanya produksi di belakang layar, tapi kita bisa juga terjun langsung sebagai penyiar seperti itu. Dan itu aja sih paling. Terus berjaya buat Radio Itjen, keren. Gue lagi nih. Nah, kan udah ganti besi lagi nih. Kesannya itu bisa kenal sama semua pimpinan yang baik-baik, humble, terus bisa mentorin kita lah dengan sabar gitu kan. Terus kalau kesannya itu bisa kenal sama banyak teman dari luar kampus, nggak cuma dari BSI doang ya, kan bisa dari UIN kan banyak itu kan. Kalau pesannya itu saya tuh pengen Radio Itjen itu bisa ada dan didengerin di setiap mobil-mobil di FM. Itu pengen banget sih. Tahun depan. Insya Allah sukses terus buat Radio Itjen. Yeah. Oke. Akhirnya buat teman-teman dari magang ini, berakhir pula kehidupan kita dari dunia. Jauh banget. Agak dark jokes ya. Mau ketawa tapi iya gitu. Satu orang pulang. Satu lagi. Teleponnya kamu. Tadi kan
Iya parah. Tapi kalau ditanya misalnya mau magang lagi di Radio Ijen, Tak dulu. Ntar dulu satu lagi. Biar dia yang buka dulu. Mau. Jadi jawab yang mana nih? Mau. Mau dong, karena kemarin WFH full. Oh iya. Kesannya. Oke, kesannya karena aku ini anak magang yang paling berbeda di antara mereka. Iya, jadi mereka tuh tahu banget kan seluk-beluknya. Kalau aku benar-benar full WFH. Tapi meskipun WFH kerasa banget sih, benar-benar dihargain banget gitu magang di sini. Sekecil apapun yang kita buat, tapi big thanks banget gitu dari Ijen gitu. Big thanks juga dari saya Azri. Pesannya tetap jadi destinasi ternyaman buat kami para pencari magang dan nilai magang. Cari jodoh. Udah. Magang. Ya, terima kasih Ya, jodoh. magang sudah hadir. Kalau kalian semua, saya tahu pasti ada maksud di balik semua ini. Ya, thank you. Rolling. Ucapin selamat ulang tahun Radio Ijen yang ke-9 bareng-bareng. Nanti salah satu masih harapan nih. Bareng-bareng. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Radio Ijen. Oke, ya. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Radio Ijen. Selamat ulang tahun yang ke-9. Ayo. Gimana nih? Siap nggak? Yuk. 3. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Radio Ijen. Terus Kemendikbud. Nggak pakai tagline ya? Tagline. Terus harapannya baru masing-masing. Harapannya ditentuin aja. Oh iya, tagline-nya Mitra Informasi Pendidikan Pengawasan ya. Apa sih? Nggak ingat. Kita informasi. Pengawasan pendidikan dan kebudayaan. Budaya. Boleh pakai itu boleh. Terakhir. Panjang. Iya panjang. Jangan terlalu ribet. Sepertinya itu akan perlibat kalian. Oke, udah, ayo. Bro, selamat tahun. Selamat tahun yang ke-9. Ayo, guys, kan. Ntar ucapannya dari Isan terus ke Ara. Kok kamu yang Ara? Iya. Dari tadi. Ya Allah, kasihan. Dari tadi. Kasihannya anak WFH. Isan, Ara, Anci, Yesi, Uin. Nanti lu kasih lihat nanti lu bro. Kasih lihat. Ya, yuk 3, 2, 1. Selamat ulang tahun. Bareng-bareng aja. Saya sudah tahu. Kumpulin energi dulu. Ayo. Selamat ulang tahun. Gitu. Ayo. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Radio Ijen. Buat apa? Langsung Radio Ijen. Untuk. Ulang. Bikin kue. Oke. Yuk 3, 2, 1. Selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Radio Ijen. Semoga selalu maju dan apa lagi? Satu-satu aja. Oh iya, satu-satu. Iya, ganti-gantian kan? Oke. Semoga selalu maju dan maju ke depan. Apa bedanya? Maju ke depan. Anda jangan terlihat seperti lulusan Radio Ijen. Cut. Semoga aja ya, semoga gitu ya. Semoga. Semoga Radio Ijen semakin sukses di udara udah gitu ya, Ben. Semoga Radio Ijen bisa ngasih saya project lagi. Kita dulu. Boleh, pokoknya semoga Radio Ijen. Ya. Ini banyak kata ini. Ayo. Editor. Semoga Radio Ijen selalu terdepan dan mengedepankan pendidikan dan kebudayaan. Semoga semakin berkembang dan seperti slogannya ya tadi, selalu jadi mitra pengawasan pendidikan dan kebudayaan. Semoga selalu nyamanin sampai bisa ngangenin.
Semoga Radio Itjen bisa menjadi ruang kreasi bagi anak-anak muda. Lupa tadi. Semoga. Oh iya. Dulu lupa tadi apa ya? Semoga Radio Itjen bisa mengudara dan didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia di seluruh radio, baik itu di mobil, di bis, di mana-mana, kereta pun, di stasiun, di bandara, semuanya pokoknya dengan Radio Itjen. Lu doang bang. Ada Spotify. Oke, untuk Radio Itjen semoga bisa menjadi representasi radio organisasi atau radio komunitas ya, radio komunitas pada lainnya, khususnya dalam hal memberikan edukasi, ruang kreasi untuk anak muda. Terima kasih. Ya, terima kasih banget.